Selamat siang, Bapak. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Di sini saya lihat pembicara kita pada hari ini sudah hadir serta seluruh peserta sudah banyak yang bergabung pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nama saya Sheila, sebagai MC yang akan membuka acara dan memandu jalannya webinar Pahami Aspek Hukum Pinjaman Modal Usaha yang diselenggarakan oleh PT Mardika Edukasi Gemilang. PT Mardika Edukasi Gemilang adalah perusahaan yang memberikan layanan literasi hukum dengan brand tips dan trik hukum, serta layanan inklusi hukum dengan brand Talk to My Legal yang saat ini dalam tahap pengembangan aplikasinya. MEG juga turut mendukung kemajuan UMKM Indonesia dengan memberikan literasi hukum dalam bentuk grafis, animasi, dan webinar untuk mendukung UMKM belajar hukum. Dengan hashtag Dukung UMKM Belajar Hukum, MEG berharap dapat berkontribusi bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa webinar Zoom meeting hari ini sebagai salah satu bentuk dukungan kepada UMKM untuk belajar mengenai hukum, sebagai info bahwa webinar series lalu dan hari ini akan ditayangkan ulang pada kanal YouTube kami. Untuk mendapatkan info terupdate, maka Bapak Ibu dapat subscribe YouTube kami di PT Edukasi Gemilang atau Tips dan Trik Hukum. Jadi Bapak Ibu dapat subscribe YouTube kami dan mendapatkan info-info terupdate. Serta bisa follow akun sosial media kami di Tips dan Trik Hukum untuk update seputar hukum di Instagram maupun Facebook. Mari bersama-sama kita buka acara webinar hari ini yang bertema Dukung UMKM Belajar Hukum, Pahami Aspek Hukum Pinjaman Modal Usaha. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh pembicara, yang ketiga sesi tanya jawab atau diskusi, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima penutup. Untuk daftar hadir dan materi akan saya berikan melalui kolom chat saat berjalannya acara. Pastikan Bapak atau Ibu mematikan mic untuk memperlancar jalannya acara pada hari ini. Telah hadir pembicara kita pada hari ini yaitu Bapak Bambang Wijayanto, SHMH. Bapak Bambang, apakah dapat mendengar suara saya, Pak? Dengar, Mbak Sheila. Oke, terima kasih. Bapak Bambang merupakan legal practitioner atau perbankan co-founder MEG atau managing partner BWP, Banking Legal Consultant. Aktivitas lain dari Bapak Bambang diantaranya kontributor rubrik kolom majalah Infobank, kontributor rubrik Detiks Advocate di detik.com, fasilitator dukung UMKM belajar hukum sebagai bentuk kontribusi dukungan terhadap UMKM. Sebelumnya saya informasikan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya melalui kolom chat. Bapak atau Ibu diharapkan menyebutkan nama dan instansi ketika mengajukan pertanyaan dan akan dijawab pada sesi diskusi nanti. Mari kita memasuki acara inti pada hari ini yaitu pemaparan materi oleh Bapak Bambang mengenai pahami aspek hukum pinjaman modal usaha. Kepada Bapak Bambang, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Sheila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari pelaku UMKM maupun dari peserta lainnya. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu pada siang hari ini ya. Kebetulan udaranya panas nih di luar. Biasanya ngantuk jam segini, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sheila. Nama saya Bambang Wijayanto, biasa dipanggil BW. Saya praktisi di legal di perbankan sejak tahun 96. Dan terakhir sebagai Kepala Divisi Hukum di PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan sekarang saya mengembangkan satu company ya kita sebutnya adalah Legal Partnership PT Mardika Edukasi Gemilang, di mana ceritanya ingin ngikutin perkembangan zaman yaitu legal technology. Jadi nanti sedang dibuat aplikasi layanan hukum berbasis Android yang bisa diunduh di Google Play Store.
teman-teman bisa atau masyarakat nanti bisa, khususnya pelaku UMKM, bisa mengakses layanan hukum dari marketplace, konsultan-konsultan hukum dengan biaya yang terjangkau dan secara mudah. Kemudian juga MEG ada memang berkontribusi bekerjasama dengan beberapa komunitas UMKM untuk membantu perkembangan UMKM dari aspek hukum. Kebetulan saya juga saat ini sebagai managing partner dari BWP Banking Legal Consultant, sebagai konsultan hukum beberapa bank dan fintech. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama-sama siang hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman sekalian. Walaupun mungkin ada yang bukan pelaku UMKM, tetap kita sama-sama belajar, nanti kita bisa sharing sama-sama. Jadi teman-teman, seperti halnya kelas-kelas sebelumnya di program dukung UMKM belajar hukum, jadi memang metode saya adalah lebih mengedepankan pengalaman yang saya dapat selama bekerja di perbankan dan juga sebagai konsultan hukum. Sedikit teori, tetapi saya akan mencoba menyampaikan semuanya ini dengan bahasa yang lebih mudah sehingga bisa dipahami oleh teman-teman. Kemudian juga saya selalu mengatakan pada teman-teman semua bahwa belajar bisa dari mana saja. Bisa belajar setiap hari, bisa googling di Google Search, kemudian bisa baca jurnal banyak di mana-mana sekarang ya. Tidak seperti dahulu, sekarang sangat mudah akses untuk belajar. Dan kali ini anggap saja sebagai salah satu sumber belajar Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa berguna. Oke, baik. Hari ini topiknya adalah pahami aspek hukum pinjaman modal usaha. Ya, jadi saya yakin kita semua juga sudah tahu lah ya bahwa dalam dunia usaha meminjam modal sebagai modal kerja atau modal usaha itu adalah hal yang wajar gitu ya. Nah, kali ini mari kita belajar apa sih aspek hukum yang perlu kita ketahui. Jadi teman-teman kalau sebagai pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman, jadi bisa tahu nih, kan sering nih kita sering dengar atau suka ngerasa gitu ya, kok kita ngajuin nggak disetujuin gitu. Atau misalnya, oh persyaratannya kok kayaknya berat sekali gitu, persyaratannya tuh jelimet lah ya gitu ya. Nah nanti kita tahu itu sebenarnya suatu persyaratan yang dibuat-buat atau memang secara hukumnya memang harus demikian. Jadi tujuannya adalah ketika kita sudah tahu nih aspek hukum apa saja yang mesti disiapkan, maka nanti kita lebih gampang berhadapan dengan pemberi pinjaman, baik itu dari perbankan maupun dari platform-platform pemberian pinjaman berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai peer-to-peer lending fintech gitu ya. Belum lagi sekarang apa itu propaganda atau penawaran-penawaran pinjaman secara online itu makin marak banget gitu. Jadi nanti kita bisa belajar apakah wajar gitu. Kok ada penawaran yang bilang cukup KTP saja gitu ya, misalnya cukup KTP saja. Terus bisa cair 100 juta atau 50 juta gitu. Nah, dari situ aja kan udah ada analisa-analisa berpikir kita apakah wajar, logis atau enggak. Kalau memang cukup KTP aja gampang banget dong, kita punya KTP dulu ya sebelum iktp gitu, orang yang punya KTP banyak dia bisa pinjam dari mana-mana dengan bermodal KTP, logikanya seperti itu. Oke, Mbak Sela, saya bisa share ini ya, bisa buka file ya? Iya, bisa Pak. Oke. Kemarin ada di Oke. Apakah terlihat Mbak Sela? Terlihat folder Pak, belum terlihat PPT-nya, mungkin bisa di stop share, lalu di share screen lagi Pak.
Sudah? Belum ya? Ya, sudah. Tinggal di view-nya Oke. aja, Pak. Oke. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke. Sudah, Pak. Baik, ini kita jam berapa ya sekarang ya? Oke, jam 16:20. Oke. Saya mungkin sekitar setengah jaman atau setengah jaman atau 40 menit akan non-stop menyampaikan, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi aja ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, oke, seperti saya sampaikan tadi bahwa topik siang hari ini adalah kita akan membahas mengenai aspek hukum dari pinjaman modal usaha, gitu ya. Kemudian ini sedikit apa tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sheila juga, latar belakang saya, kemudian kita masuk ke materi. Oke, teman-teman, kalau kita ngomong kredit, pinjaman, hutang gitu ya, kan bahasa awamnya kan banyak sekali gitu ya. Kalau orang belajar hukum nih, teman-teman yang dari Fakultas Hukum, di KUA Perdata sebagai aturan dasar dari hukum perdata di Indonesia, pasti nggak akan ketemu kredit, adanya hutang ya, atau utang gitu. Tetapi kalau mau ketemu kredit, adanya di Undang-Undang Perbankan. Bahkan di peraturan tentang financial teknologi, penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi, istilah yang digunakan pun adalah pinjaman. Jadi macam-macam terminologinya, tetapi mungkin kita untuk keperluan hari ini, saya akan mengambil terminologinya adalah kredit. Karena memang saya akan memfokuskan kepada pinjaman kepada perbankan atau bank. Dan saya juga akan bikin disclaimer bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah dari sudut pandang bank konvensional. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, perbankan itu bank konvensional umum maksud saya ya. Bank umum itu dibagi dua, ada bank konvensional, ada juga bank umum yang berbasis syariah atau Islamic banking. Dan saya tidak akan memaparkan materi dari sisi syariah banking karena memang ada, walaupun prinsipnya sama, tetapi tetap ada perbedaan beberapa terminologi maupun rujukan. Jadi yang akan saya sampaikan adalah materi dari sudut pandang bank umum konvensional. Ya, oke. Nah, teman-teman, sedikit saja overview. Kredit itu sudah didefinisikan di dalam Undang-Undang Perbankan ya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Kita sebut Undang-Undang Perbankan. Jadi bank itu, nah kalau kita baca definisi ini ya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini yang kalau teman-teman suka dengar istilah terminologi, bank mempunyai fungsi intermediary atau fungsi penyambung, penengah di tengah antara masyarakat yang menaruh uangnya di bank dengan masyarakat yang membutuhkan uangnya dari bank. Makanya kalau suka dengar terminologi intermediary function atau fungsi intermediary perbankan adalah ini. Jadi sebenarnya bisnis bank ini secara gedeannya cuma ini, menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya. Jadi di situ kredit sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan. Dan ternyata kita sama-sama tahu spiritnya adalah tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi ini yang filosofi yang harus dipahami nih teman-teman. Kalau kita pinjam uang atau kita pinjam kredit dari bank, lalu kehidupan kita menjadi lebih buruk, itu sebenarnya jadi sesuai dengan normanya atau enggak? Kalau melihat dari definisi di sini kan jelas ya, meningkatkan taraf hidup. Nah, tidak ya. Jadi harusnya kredit yang diberikan atau diterima kepada masyarakat adalah kredit yang sehat, yang bisa meningkatkan taraf hidup. Kalau kita misalnya nih, ini katakanlah bukan untuk kredit modal usaha ya, katakanlah untuk yang keperluan konsumerisme kita. Kalau kita mau punya rumah, belum punya uang cash, akhirnya kita pinjam kredit KPR, kredit pemilikan rumah. Lalu kita meningkat taraf hidupnya karena akhirnya kita jadi punya rumah. Ya kan? Itu tujuannya. Kita belum punya kendaraan, akhirnya kita pinjam kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi kita punya mobil.
dan bisa meningkat taraf hidupnya. Tapi kalau ternyata setelah itu tidak berlangsung lama, berganti misalnya menjadi ternyata karena kita tidak memahami apa kewajiban kita sebagai peminjam, sebagai debitur, maka tujuan dari kredit sebagaimana diamanahkan di Undang-Undang Perbankan ini jadi tidak tercapai. Ya konkretnya, misalnya kredit menjadi kredit bermasalah atau pada kategori yang paling parah yaitu macet. Lalu akhirnya rumah harus disita, dieksekusi, kita kehilangan rumah. Mobil juga begitu, kita kehilangan. Jadi akhirnya tujuan meningkatkan taraf hidupnya tidak tercapai. Nah, tetapi itu contoh dari kredit konsumerisme. Kredit yang produktif ya, jadi kita sebutnya kredit produktif sifatnya. Kalau secara perbankan itu memang ada jenis-jenis kredit ya. Saya tidak akan masuk lebih dalam ke dalam sisi produk atau sisi produknya ya, karena memang saya bukan orang produk tetapi orang hukum, jadi saya akan lebih fokus ke masalah hukumnya. Pinjaman modal kepada UMKM ini termasuk kredit produktif dan memang sesuai dengan normanya, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kalau suatu usaha mendapatkan pinjaman dari bank lalu bisa menggulirkan roda usahanya, kemudian roda usahanya berhasil membesarkan perusahaan itu, yang mendapat untung baik perusahaannya maupun ya masyarakat yang menikmati produk atau jasanya. Itu yang disebut kredit produktif. Jadi taraf hidupnya di targetnya memang lebih baik. Nah, itu filosofinya teman-teman ya. Jadi kemudian kredit sendiri didefinisikan apa sih? Kredit sendiri itu adalah kalau kita baca di pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Mungkin bagi banyak teman-teman baru tahu nih sekarang istilah definisi kredit. Jadi kalau saya bold ya, ini ada beberapa kata yang saya bold ini untuk emphasize, untuk menekankan. Jadi apa sih kredit itu? Kredit ya kesepakatan pinjam meminjam. Kemudian ada kewajiban utamanya dari si peminjam apa? Ya melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dan ya di kata terakhir dengan pemberian bunga. Jadi memang bunga dihalalkan nih. Ini mohon maaf, jadi saya tadi bahasnya sudah menekankan bukan bahas dari prinsip Islamic banking, tapi secara umum general bank umum konvensional. Jadi memang bunga dari kredit itu ibaratnya diperbolehkan ya sesuai undang-undang. Nanti ada lagi ketentuannya di kelas sebelumnya pada saat kita bicara tentang kontrak baku atau kontrak hukum itu juga sempat saya singgung, tapi nanti saya juga akan singgung sedikit mengenai bunga. Oke. Nah, oh ya, teman-teman, saya seperti biasa untuk kelas-kelas UMKM ini, metode saya adalah akan men-summarize apa yang saya sampaikan ini menjadi poin-poin ya, jadi semacam kisi-kisi. Dan untuk topik kita kali ini, saya akan merangkumnya menjadi 9 poin lah ya, yang kita bisa perhatikan, yang kita bisa terapkan supaya kita bisa paham ketika kita akan meminjam uang atau modal dari bank. Kemudian, nah ini yang mulai penting nih. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Tadi kan kita berharap kredit yang kita pinjam itu bisa meningkatkan taraf hidup. Kredit yang kita pinjam tepat guna. Nah, bagaimana memastikan itu semua? Nah, saya akan membawa teman-teman untuk melihat dari sudut pandang si bank, si pemberi pinjaman. Sebenarnya dapurnya bank itu dia tuh gimana sih kalau habis ngasih kredit ke debitur? Yang paling utama sebenarnya parameternya banyak teman-teman, tetapi yang paling utama adalah saya akan mengambilnya dari tentang apa yang disebut sebagai kualitas kredit. Jadi teman-teman, ketika kita dapat pinjaman dari bank, pinjaman kita sejak hari pertama itu akan dimonitor, akan diperhatikan oleh bank, lalu dinilai kualitasnya. Bagaimana cara bank menilai kualitas kredit itu? Ada peraturannya dan sangat rigid, peraturannya sangat banyak dari OJK.
Tapi di sini saya bisa kutip yaitu peraturan tentang penilaian kualitas aktiva produktif bank umum. Maaf, kualitas aset ya. Aset di sini artinya aset bank itu banyak, di mana kredit adalah salah satunya. Aset-aset lainnya itu banyak, tapi kita di sini topiknya adalah tentang kredit. Nah, secara peraturan, kualitas kredit kita itu sebagai debitur itu ditetapkan berdasarkan faktor penilaian satu, prospek usaha, kedua, kinerja debitur, ketiga, kemampuan membayar. Nah, saya tidak akan membahas yang poin A dan poin B karena prospek usaha dan kinerja debitur itu lebih kepada sisi kredit atau sisi bisnis. Sementara yang C, kemampuan membayar, makanya saya bold itu, karena itu lebih relevan ke topik hukum kita, di mana aspek hukum yang harus kita pahami itu muncul dari komponen kemampuan membayar ketika bank harus menilai kualitas kredit kita. Nah, bagaimana bank itu menilai komponen kemampuan membayar? Sudah ada patokannya dari OJK juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, kita sama-sama baca. Ada 6, tetapi lagi dan lagi saya tidak akan bahas semuanya dari 6 itu. Saya akan bahas hanya 4 yang saya cetak bold itu. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana. Kenapa yang 2 tidak saya singgung? Sama alasannya, karena itu irisannya adalah irisan dari sisi kredit atau sisi bisnis. Sehingga sebagai orang hukum, saya nanti takut salah deliver, jadi akan difokuskan kepada aspek yang terkait dengan hukum. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Bagaimana sih bank itu menilai kualitas kredit kita ketika kita sudah diberikan, ya, sudah diberikan oleh bank pinjaman tersebut. Di sini ada tabel, teman-teman, ya, tabel tentang kualitas kredit. Jadi kalau teman-teman suka dengar nih kualitas kredit lancar, terus macet gitu ya, itu adalah bagian daripada jenjang kualitas kredit. Jadi memang ada 5 di perbankan kualitas kredit. Yang di paling bagus itu nomor 1, yaitu kreditnya lancar. Kedua, istilahnya dalam perhatian khusus atau special mention. Kemudian di bawahnya lagi ketiga, kurang lancar. Di bawahnya lagi keempat, diragukan, dan yang terakhir macet. Jadi kalau teman-teman suka dengar kualitas lancarnya, kualitas kreditnya, contoh yang paling gampang itu bisa dilihat kalau teman-teman punya kartu kredit. Coba perhatikan ketika ada billing statement atau tagihan kartu kredit, pasti ada kolom tentang kualitas kredit atau status lah ya. Status bisa kadang-kadang terminologinya bisa macam-macam. Nanti dilihat kalau angkanya 1, nanti pasti ada keterangannya lancar. Itu artinya apa? Artinya dari 4 komponen kualitas kredit kemampuan membayar tadi, teman-teman bagus semua. Kan tadi kan ada saya ambil 4 ya dari komponen kemampuan membayar. Berarti kalau statusnya lancar, ketepatan pembayaran pokok dan bunganya tepat waktu. Berarti kalau statusnya lancar, kelengkapan dokumentasi kreditnya lengkap dan benar. Kemudian kepatuhan terhadap perjanjian kreditnya bagus, tidak ada pelanggaran sama sekali. Kemudian kesesuaian penggunaan dananya bagus, tidak menyimpang. Nah, itu makanya kalau mau tahu di kredit yang paling gampang kita tahu statusnya adalah kartu kredit. Karena kartu kredit yang setiap bulannya kita dapat tagihan itu ada kewajiban perbankan untuk menginformasikan statusnya. Demikian pula kalau ternyata statusnya 2, 3, 4, 5, ya Anda juga akan tahu, teman-teman akan tahu juga karena disebutin di situ ya. Nah, kita lihat tadi lancar sudah saya sempat sampaikan. Nah, sekarang kalau di bawahnya lancar. Di bawahnya lancar itu kualitas kreditnya itu dalam perhatian khusus istilahnya.
Kalau kategori ketepatan pembayaran pokok dan bunga, kita dikatakan statusnya dalam perhatian khusus apabila kita ada tunggakan sampai 90 hari. 90 hari itu berapa bulan? 3 bulan ya. Jadi tunggakan misalnya kita wajib bayar tanggal 8 April nih. Tapi tanggal 8 April kita belum bayar. Nah, besoknya 9 April kita akan dihitung nunggak 1 hari sampai 90 hari. Berarti ke Mei, Juni, Juli ya. 8 Juli gitu. Nah, kalau kita nggak bayar, kita bayar nih dalam rentang waktu 90 hari itu, berarti kan kita nunggak ya. Nah, itu statusnya nanti jadi turun dari lancar menjadi dalam perhatian khusus. Demikian pula seterusnya, kalau kurang lancar berarti dia ada tunggakan 90 sampai 120 itu 6 bulan. Kemudian diragukan lebih dari 120 hari. Lebih dari 120 hari sampai 180 hari. Berarti lebih bulan. Nah, yang paling parah adalah yang nomor 5, macet. Sudah bayar. Itu kategorinya macet. Dan nanti kita bisa akan lihat kemudian apa konsekuensinya ya. Jadi dari kategori ketepatan pembayaran pokok dan bunga, teman-teman sekarang jadi tahu aspek hukum ini sangat penting menentukan kualitas kredit kita. Ya, jadi usahakan pembayaran selalu tepat waktu. Paling ya ini masih wajar nih yang dalam perhatian khusus nih. Nanti setelah bulan berikutnya lagi teman-teman normal lagi, pembayaran tepat waktu, nanti kualitasnya kreditnya naik lagi menjadi 1 gitu ya. Mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kelengkapan dokumentasi kredit. Kelengkapan dokumentasi kredit nih. Ini artinya apa? Nanti akan kita lihat nih, kita akan belajar di slide berikutnya. Gimana aspek-aspek hukum yang disyaratkan teman-teman harus penuhi supaya tidak jatuh ininya apa kualitas kreditnya menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, apalagi sampai macet. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit juga begitu. Tadi kan kita di slide sebelumnya tadi di definisi kredit udah tahu ya definisi kredit bahwa kewajiban utamanya adalah untuk melunasi hutang sesuai jangka waktu yang ditentukan. Jadi ini mirip dengan kategori ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Tetapi di dalam perjanjian kredit juga ada juga kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh debitur di dalam perjanjian kredit. Misalnya kalau untuk pengusaha nih sebagai pengusaha ya UMKM gitu ya, itu mungkin saja disyaratkan oleh banknya, misalnya suatu wajib untuk menyampaikan daftar tagihan atau daftar piutang setiap 3 bulan sekali gitu ya dari pengusaha. Misalnya pengusaha ini pemasok atau supplier atau vendor. Jadi order-ordernya yang belum dibayar oleh para pemesan-pemesannya itu dibikin satu daftar tagihan. Itu diwajibkan oleh bank untuk setiap 3 bulan, ini hanya contoh ya, 3 bulan dikirimkan ke bank. Itu harus dipenuhi. Kalau syarat itu diwajibkan dalam satu perjanjian kredit, maka harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka mempengaruhi kualitas kreditnya nih. Tetapi bank itu juga bikin kategori sih. Kategori ya, bukan bank, OJK. Maksud ini kan peraturan dari OJK. Kalau misalnya pelanggarannya tidak mendasar, kemudian cukup mendasar, yang nomor 3, nomor 4 mendasar, dan nomor 5 sangat mendasar. Nah ini memang agak lucu. Jadi OJK membuat kategori itu. Akhirnya diserahkan kepada bank untuk membuat parameternya sendiri. Gimana sih yang tidak mendasar itu? Kemudian yang cukup mendasar seperti apa? Yang mendasar seperti apa? Yang sangat mendasar seperti apa? Akhirnya nanti masing-masing bank bisa beda-beda penentuan parameternya, tetapi tentu itu semua diawasi oleh OJK. Jadi tidak akan ada yang jomplang banget gitu. Kesesuaian penggunaan dana, kriteria kesesuaian penggunaan dana ini menurut saya juga menentukan aspek hukum, salah satu aspek hukum yang penting, kesesuaian penggunaan dana. Karena apa? Nanti di slide berikutnya kita akan belajar. Karena ini bisa ada implikasi pidana, ya.
gambarannya adalah kalau kita dipinjemin uang, terus kita bilangnya untuk keperluan A, ternyata diketahui di kemudian hari untuk keperluan B, dan gara-gara untuk keperluan B-nya itu kita jadi kualitas kreditnya memburuk, itu selain bisa berdampak secara posisi kita, reputasi kita buruk di perbankan, bisa juga tidak jarang ada kasus yang dianggap sebagai penipuan. Karena apa? Dulu debitur bilang, saya akan menggunakan ini untuk membeli A, barang A. Tetapi di kemudian hari kan tidak lagi dikontrol tuh. Tidak setiap saat dikontrol oleh bank. Ternyata diketahui tidak diberikan ke barang A, tapi keperluan lain. Nah, itu istilahnya side streaming atau penyimpangan penggunaan yang dalam beberapa kasus juga bisa berimplikasi pidana. Nah, ini makanya sangat penting. Jadi, kalau kita konsisten pas kita tarik pinjaman dari bank, minta pencairan dari bank, digunakan sesuai dengan tujuan awal, maka statusnya akan lancar. Kalau tidak, ya statusnya akan turun ya, 2, 3, 4, 5. Ini sama nih kayak tadi nih. OJK juga bikin klasifikasi kalau penggunaan dananya kurang sesuai. Kemudian yang nomor 3, kurang sesuai tetapi jumlahnya tidak material. Kemudian yang nomor 3, kurang sesuai, jumlahnya cukup material. Kemudian yang nomor 4, diragukan, kurang sesuai, jumlahnya material. Yang 5, tidak sesuai sama sekali. Jadi di area ini nih biasanya nih masih ada analisa lebih lanjut nih, biasanya analis kredit ya, analis kredit akan menganalisa lebih lanjut, dia akan ditaruh di kualitas nomor 2K, 3, atau 4 gitu ya. Oke, ini sedikit gambaran, teman-teman. Ini sebenarnya bukan aspek hukum ya, tetapi ini aspek kredit. Lebih tepatnya aspek analisa kredit, tetapi saya perlu sampaikan karena ini berkaitan dengan aspek hukum yang harus kita pahami. Supaya apa tadi? Supaya kualitas kredit kita itu bagus, lancar, satu. Sehingga target atau tujuan pemberian kredit peningkatan taraf hidup itu bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu kerangka berpikirnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman sudah dapat kredit dari bank, kemudian teman-teman ingin tahu kualitas kredit kita. Nah, itu sebenarnya sudah ada sarananya. Jadi kalau teman-teman sering dengar SLIK ya, SLIK, apa itu Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK ya, mungkin ada yang pernah dengar di sini. Kemudian sebelumnya istilahnya adalah BI checking. Itu pada saat zaman perbankan masih diawasi oleh Bank Indonesia, belum sebagian fungsinya diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Istilahnya pada saat itu adalah BI checking. Nah, sekarang setelah berpindah ke OJK, istilah yang digunakan adalah SLIK atau SLIK. Jadi kalau nanti teman-teman mau pinjam kredit, pasti si petugas banknya itu akan bilang, Pak, Bu, kami akan cek dulu ya di data SLIK. Itu artinya apa? Bank itu akan melihat informasi terkait kredit teman-teman, termasuk kualitasnya. Nah, makanya tadi saya bilang ya, korelasinya adalah kenapa kita berpatokan kepada penentuan kualitas kredit. Karena apa? Karena kualitas kredit akan dilihat pertama kali oleh pemberi pinjaman ke bank. Bahkan oleh fintech juga seperti itu. Tetapi kita bisa berinisiatif dulu, jadi kita bisa memulai nih, misalnya kita ingin tahu kualitas kredit kita gimana. Saya kan udah punya kredit nih, misalnya saya udah punya kredit, tadi contohnya KPR, ya kan, dan contohnya lagi kartu kredit. Nah, saya ingin tahu kualitas kredit saya di KPR dan kualitas kredit saya di kartu kredit ini gimana ya, sehingga ketika saya mengajukan kredit baru lagi, kemungkinannya saya ditolak atau enggak nih. Itu salah satu cara di mana kita bisa mengetahui. Ya. Ini sudah ada sarananya.
ya, dari POJK tentang layanan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK itu mengatakan pasal 1 angka 12, informasi debitur itu adalah informasi mengenai debitur, kemudian fasilitas penyediaan dana debitur, ya, yang disajikan berdasarkan laporan. Jadi bank, perbankan, dan semua lembaga jasa keuangan, baik perusahaan pembiayaan, multi finance, penyelenggara platform peer-to-peer lending fintech, itu punya kewajiban sebagai lembaga jasa keuangan untuk membuat laporan debitur kepada OJK. Sehingga tuh akan dirangkum tuh kalau misalnya kita punya pinjaman juga ke fintech, kita akan bisa lihat juga statusnya seperti apa. Nah, apa saja informasi yang dilaporkan oleh pelaku jasa keuangan tentang kita itu? Ini ya, di bawahnya pasal 4 ayat 2 huruf B ya. Saya bold ini. Salah satunya adalah kualitas penyediaan dana. Nah, ini jadi teman-teman, kenapa saya bilang kita berangkat dari kualitas kredit kita. Kualitas penyediaan dana atau kualitas kredit kita itu akan muncul di sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Jadi seperti saya contohkan tadi, kalau kita masih menunggu nih proposal kredit kita disetujui atau enggak, kita bertanya-tanya, terus tiba-tiba datang keputusan dari kredit, dari bank. Mohon maaf Pak, Bu, dapat disetujui. Nah itu kita jangan a priori dulu istilahnya. Jadi mulai sekarang kita bisa tahu nih, wah jangan-jangan terkait kualitas kredit kita. Itu yang saya bilang tadi bisa kita cek dulu. Ini bisa dicek itu di apa ya, laman namanya https://konsumen.ojk.go.id. Jadi teman-teman, maksud saya begini, pertama adalah kita ketahui dulu apakah memang kualitas kredit kita itu buruk atau tidak. Ini yang sering jadi sengketa nih, kalau teman-teman baca ya, mungkin di artikel-artikel gitu, atau pengaduan-pengaduan, kredit saya ditolak, padahal saya udah memberikan dokumen-dokumen yang diberikan. Itu kan menjadi sangat ya, mana yang benar nih, apakah banknya ataukah si calon debiturnya. Calon debitur bilang, wah tahu gitu saya nggak nyerahin KTP, tahu gitu saya nggak nyerahin dokumen-dokumen, slip gaji misalnya gitu ya. Kalau ternyata ditolak, nah makanya tadi saya bilang jangan dulu a priori, makanya kita cek dulu kualitas kredit kita. Andai kata ternyata setelah kita cek kualitas kredit kita itu tidak seperti yang dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan, kita punya hak untuk meminta dikoreksi. Ya, jadi di sini akan saya sampaikan satu aspek hukum yang sangat terkait korelasinya dengan hak kita untuk mengetahui kondisi kualitas kredit kita. Gimana caranya? Kita bisa meminta informasi itu kepada bank yang bersangkutan atau langsung kepada OJK. Kalau ternyata tidak sesuai nih, wah ini kayaknya salah deh ini bank ini. Saya nggak pernah telat bayar, selalu di bawah, selalu saya tidak pernah punya tunggakan 1-90 hari. Saya selalu on time, selalu on the date, gitu ya. Nah itu berhak itu untuk protes, untuk ya nggak protes gimana, tapi meminta koreksi ya kepada bank gitu. Bolehin kok. Kita bisa menyampaikan kepada OJK atau kepada bank yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya ternyata dari hasil kita lapor itu kepada bank yang bersangkutannya tidak mau mengkoreksi, alasannya misalnya, oh tidak, catatan yang benar adalah di perbankan, bukan catatan Bapak Ibu. Lah kan kita juga bisa membuktikan ya. Kita bisa punya bukti slip transfer pada saat itu mungkin, bukti pembayaran kapan, tanggal berapa, nah itu harus kita siapin. Karena tidak jarang juga ada kesalahan internal bank dalam menginput. Yang menginput itu kan manusia juga di bank.
ya, karyawan-karyawan yang bertugas menginput data-data tersebut. Mana tahu ada kesalahan. Mungkin yang salah bukan si inputernya, bukan si penginputnya. Mungkin yang salah adalah di bagian pembukuan. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya intinya adalah bisa meminta koreksi. Apalagi kalau teman-teman sudah membackup dengan satu bukti. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya banknya tidak mau mengkoreksi seperti saya bilang tadi? Itu juga ada jalurnya. Teman-teman bisa mengadukan kepada OJK. Nah, di sini pasal 25 ayat 1, dalam hal pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan informasi debitur ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, debitur dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nanti akan saya sampaikan bagaimana garis besarnya gitu. Oke. Nah, dari beberapa slide ini, poin pertama ya, teman-teman yang akan saya sampaikan adalah kepada teman-teman sekalian, poin pertama, mari kita berinisiatif untuk mencari tahu kualitas kredit kita, khususnya ketepatan pembayaran pokok dan bunga, supaya kita paham posisi kita. Demikian pula ketika kita akan melakukan pinjaman baru, sebaiknya kita juga berinisiatif nih, untuk mencari tahu kualitas kredit kita, ketepatan pembayaran pokok dan bunga, sehingga ketika keluar keputusan dari bank, kita harus bisa tahu harus bagaimana. Kalau kita yakin nggak benar ini, slipnya salah, kita berarti harus lapor kepada bank tempat kita minjem duit sebelumnya. Berarti ada kesalahan input pada bank tersebut. Tapi kalau ternyata oh iya benar juga ya, oh saya kondisinya di kredit yang sekarang ternyata nunggak udah lebih 90 hari gitu misalnya. Jadi itu bisa mengeliminasi terbuangnya waktu, pikiran, tenaga kalau kita bisa berinisiatif dulu untuk mencari tahu kualitas kredit kita. Ya, itu poin pertama. Lanjutnya tadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan ya Bapak Ibu sekalian oleh bank yang membuat laporan, Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan ke OJK. Sekarang sangat mudah. Jadi di sini saya juga kutip lamannya. Sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan atau SLKT ini adalah sistem yang baru aja diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Teman-teman bisa browsing di link http://kontak157.ojk.go.id/. Di situ nanti pilih pengaduan ya. Tinggal diikuti saja. Apa permasalahannya, apa yang diadukan gitu ya. Jenis pengaduan yang bisa disampaikan ke OJK adalah ada 2 kategori, pengaduan berindikasi sengketa, yaitu yang adanya kerugian atau potensi kerugian material di kita 500 juta, kecuali untuk asuransi ya. Kalau untuk asuransi dia nilainya 750 juta. Tapi kalau perbankan dan non-bank, institusi keuangan non-bank lainnya masih 500 juta. Yang berpotensi sengketa ya, yang bisa diadukan ke OJK. Dan ada juga pengaduan berindikasi pelanggaran. Pelanggaran itu karena banknya sengaja lalai atau sengaja salah atau lalai. Nah, kalau dalam konteks laporan SLIK yang berbeda itu, kalau menurut saya apabila kita yakin kita benar, data kita yang benar, sehingga menimbulkan kerugian bagi kita, maka jenis pengaduan yang bisa teman-teman sampaikan adalah pengaduan berindikasi sengketa. Tetapi memang dibatasi hanya yang menimbulkan kerugian 500 juta. Ya misalnya kerugian 500 juta itu salah satunya bisa gini aja, kalau teman-teman gagal dapat kredit dari bank berikutnya senilai 500 juta, nah itulah bisa kita anggap sebagai kerugian kita. Kalau nggak gara-gara salah lapornya bank sebelumnya, saya udah dapat nih kredit 500 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau tidak bisa diselesaikan juga ya teman-teman ya, mekanisme pengaduan kepada OJK, tidak selesainya macam-macam. Bisa karena si banknya tidak memberikan tanggapan, tapi kecil kemungkinan bank tidak memberikan tanggapan karena bank dimonitor oleh OJK dan harus memberikan tanggapan. Yang sering terjadi adalah konsumen yang juga tetap tidak bisa menerima tanggapan bank. Sehingga yang tadinya indikasi sengketa akhirnya berubah menjadi ya sengketa. Nah, ini OJK mengatakan kalau sudah begitu ya silakan diselesaikan
melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu bisa pengadilan, di dalam pengadilan ya, maksudnya di dalam pengadilan, atau melalui luar pengadilan yang istilahnya alternatif penyelesaian sengketa. Dan kebetulan untuk perbankan sudah ada lembaga alternatif penyelesaian sengketanya. Gitu ya. Sekarang kalau kita pilih melalui pengadilan, maka teman-teman harus mengantisipasi, mengkalkulasi waktu, biaya, energi yang tidak sedikit. Kita sama-sama tahu bahwa kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata kita itu yang masih warisan Belanda, HIR itu, dengan mengenal 3 jenjang peradilan ya. Ada peradilan pertama di pengadilan negeri. Kalau ternyata salah satu tidak puas, mengajukan banding di pengadilan tinggi dan seterusnya sampai mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Bahkan sampai ada peninjauan kembali. Dan itu kan membutuhkan waktu yang lama, biaya. Sehingga OJK sudah mengantisipasi itu, menyediakan satu wadah namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Itu bisa diakses linknya laps.http://lapspi.org. Lapspi itu singkatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Nah, ini poin kedua, teman-teman. Pahami bahwa sebagai nasabah atau konsumen telah tersedia jalur pengaduan ya yang resmi ataupun jalur penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian akibat kekeliruan data laporan debitur pada SLIK. Bisa melalui pengaduan kepada bank pelapor, pengaduan pada OJK, sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Saran saya, gunakan jalur formal ini. Jangan komplain di media sosial. Kalau komplain di media sosial, permasalahan pokoknya nggak selesai, muncul persoalan baru. Apalagi kalau itu sudah nanti penghinaan atau fakta yang tidak sebenarnya gitu yang banyak terjadi ya, kita sering dengar ya. Dan ketika terjadi sengketa, saran saya pun sebaiknya kalau itu nilainya masih 500, kalau penyelesaian sengketa tidak dibatasi nilainya, itu sebaiknya dilakukan penyelesaian sengketa alternatif perbankan daripada di pengadilan gitu ya. Oke, itu poin kedua. Nah, sekarang kita masuk teman-teman untuk yang kategori kedua, yaitu kelengkapan dokumentasi kredit. Tadi yang kita sudah pelajari itu adalah kategori pertama. Apa masih ingat? Kategori ketepatan pembayaran pokok dan bunga ya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori kedua untuk menentukan kualitas kredit kita, yaitu kelengkapan dokumentasi kredit. Nah, kalau untuk kelengkapan dokumentasi kredit ini agak hukum banget nih. Mungkin di sini teman-teman yang sarjana hukum atau yang dari konsultan atau lawyer tahu nih. Jadi bagi teman-teman pelaku UMKM mungkin ini bisa menjadi pelajaran. Kategori kelengkapan dokumentasi kredit itu erat urusannya dengan dokumentasi hukum. Nah, ini yang juga harus kita pahami, teman-teman. Yang paling pertama adalah ketika teman-teman secara perorangan individu mau meminjam uang kepada bank. Maka teman-teman harus tahu bahwa bank itu mensyaratkan adanya usia dewasa minimal. Kalau secara umum bank atau lembaga keuangan mereka akan mensyaratkan usia dewasa adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah walaupun belum 21 tahun. Ini adalah ketentuan dewasa secara teori umum, yaitu yang diatur di pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau menikah. Artinya apa? Pada saat menandatangani perjanjian kredit, itu umurnya sudah harus 21 tahun. Atau kalau belum 21 tahun tetapi telah menikah. Nah, menikahnya juga nggak bisa sembarangan, yaitu menikah secara hukum negara yang pernikahannya dicatatkan sehingga bisa dibuktikan adanya akta nikah. Ya. Akta nikahnya dicatat di kantor pencatat pernikahan. Kalau Muslim dicatat di kantor urusan agama, kalau non Muslim dicatat di kantor catatan sipil. Nah, tetapi usia dewasa ini sekedar pengetahuan aja ya buat teman-teman.
lembaga pembiayaan, bank, fintech itu mensyaratkan usianya 21 tahun. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di beberapa peraturan yang lain, bahkan di peraturan tentang pernikahan sendiri, usia dewasanya itu nggak harus 21 tahun nih. Contohnya di Undang-Undang Pernikahan. Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Usia minimal pernikahannya baru saja dirubah melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Yaitu pria atau wanita yang berusia 19 tahun itu boleh menikah. Ya, jadi kelihatan ada perbedaan penerapan usia dewasa. Kemudian di peraturan yang baru juga, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan terkait UMKM, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan yang di peraturan ini memperkenalkan satu wadah baru dalam bisnis, yaitu perseroan perorangan. Perseroan perorangan itu membolehkan bagi siapa saja yang berusia 17 tahun untuk membuat perseroan perorangan ini. Jadi artinya PP ini menganggap 17 tahun sudah dewasa gitu ya. Nah, artinya sebenarnya dalam hukum itu ada penerapan yang berbeda. Tetapi ketika terkait dengan pinjaman, kita harus pahami bahwa sependek pengalaman saya bisa katakan semuanya menerapkan yang konservatif, yaitu 21 tahun atau telah menikah. Jadi enggak yang 19 tahun, enggak yang 17 tahun, tapi yang 21 tahun. Kalaupun ada yang menyimpang, itu adalah bagian dari program kredit tertentu suatu bank yang tentunya sudah melalui proses analisa manajemen risiko sehingga kalau terjadi masalah banknya siap untuk menghadapi gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, itu usia dewasa, pahami bahwa mereka akan mensyaratkan usia 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian kalau bagi debitur perorangan juga ya, setelah diketahui usia dewasa, dicek status pernikahannya. Nanti ditanya, maaf Pak, Bu, sudah menikah gitu. Kita harus nanya gitu, kenapa nanya-nanya gitu? Bukannya mereka kepo, memang begitu. Jadi mereka harus tahu status pernikahannya gitu ya. Kalau pernikahan itu seperti saya bilang tadi, yang sah adalah yang dicatat di kantor pencatat perkawinan bagi warga agama Islam di KUA, bagi yang non Islam di catatan sipil. Jika tidak menikah karena memang belum menikah atau pernah menikah tetapi pernikahannya putus, baik putus karena kematian atau putus karena perceraian, maka bank atau lembaga pembiayaan akan meminta teman-teman untuk membuat pernyataan tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa saat ini tidak sedang terikat pada pernikahan secara hukum negara. Nah, sekarang bagaimana kalau sebenarnya ada yang menikah tapi bukan hukum negara? Kan banyak ya istilahnya ada hukum agama atau nikah siri, nikah adat dan sebagainya. Itu oleh perbankan, oleh lembaga pembiayaan akan dianggap tidak menikah secara hukum negara. Sehingga tetap dimintakan pernyataan tertulis bahwa tidak sedang terikat pernikahan secara hukum negara. Ya, itu yang membedakan secara hukum negara. Oke, jadi poin ketiga adalah pesannya adalah mulai persiapkan kelengkapan dokumen berupa antara lain KTP untuk membuktikan usia, tanggal kelahiran, akta nikah untuk membuktikan status pernikahan, kartu keluarga juga biasanya akan dimintakan. Akta kelahiran terkadang dimintakan, tidak seharus. Kalau ada keraguan-raguan atau apa penilaian tertentu dari bank, mungkin mereka meminta akta kelahiran. Tetapi intinya dokumen-dokumen itu sudah harus kita tahu, persiapkan untuk membuktikan kelengkapan dokumen kredit ya untuk terkait dengan usia dan status pernikahan. Selanjutnya, tadi udah dicek usianya berapa, kemudian status pernikahan. Nah, sekarang yang akan dicek lagi oleh bank adalah status harta pernikahan. Setelah mengetahui status pernikahan, lebih lanjut akan ditanyakan apakah ada perjanjian pisah harta pernikahan atau tidak. Jika ada perjanjian pisah harta pernikahan, baik yang dibikin sebelum nikah atau selama atau setelah nikah, ya,
untuk informasi bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015, perjanjian pemisahan harta bisa dibuat dalam masa pernikahan. Kalau dulu di undang-undang yang lama tahun 74 itu hanya bisa dibuat sebelum pernikahan atau maksimal pada hari pernikahan, pada tanggal pernikahan. Tapi sekarang ini bukan ngajarin yang teman-teman mau bikin perjanjian pisah harta, masih sekarang udah boleh berdasarkan ketentuan undang-undang, ketentuan Mahkamah Konstitusi bagi teman-teman yang sudah menikah hukum negara. Nah, kenapa ditanya status harta pernikahan? Karena bank akan mensyaratkan perlunya persetujuan dari pasangan apabila tidak ada pemisahan harta pernikahan. Jadi misalnya yang akan mengajukan kredit adalah teman-teman perempuan ya, teman-teman wanita, maka sudah menikah, terus ditanya oleh bank, ada pisah harta enggak Bu? Tidak ada, kalau gitu nanti Bapak ikut memberikan persetujuan ya gitu. Sebaliknya, kalau ternyata ada perjanjian pisah harta, maka si bapak tadi, si suaminya nggak perlu dimintain persetujuannya oleh bank. Itu persyaratan dari bank atau bukan? Bukan. Itu persyaratan hukum. Banknya juga mengadopsi penerapan hukum, yaitu di Undang-Undang Perkawinan pasal 36 menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, gitu ya. Jadi ini agak krusial juga nih. Poin ini banyak cerita lah kalau soal status harta perkawinan ini terkait dengan pengajuan suatu pinjaman. Jadi bank itu mau nggak mau harus menanyakan seperti terkesan kayak pengen tahu urusan pribadi, enggak, karena ini memang aspek hukum yang memang harus dilalui dalam suatu proses pinjaman uang kepada lembaga keuangan ya. Gitu. Oke, poin berikutnya adalah status harta pernikahan, apakah dicampur atau dipisah, menentukan syarat perlu atau tidaknya persetujuan dari pasangan untuk memperoleh kredit sebagai nasabah debitur perorangan. Jika dicampur, maka kelengkapan dokumen pasangan agar disiapkan juga. Kenapa ini penting? Kita sama-sama pahami ya, kerangka berpikirnya adalah kriteria kelengkapan dokumentasi kredit termasuk perlunya persetujuan pasangan atau tidak menentukan kualitas kredit kita, betul ya? Tadi kan kita di depan udah bilang itu. Kalau ternyata tidak benar, dokumentasinya tidak lengkap atau tidak benar, maka kualitas kredit kita bisa turun dari lancar menjadi ke dalam perhatian khusus dan seterusnya. Apalagi kalau ada unsur kesengajaan, itu bisa berujung pada pidana. Oke, nah bagaimana kalau sekarang teman-teman sebagai badan usaha, pelaku UMKM yang berbadan usaha. Kalau badan usahanya itu badan hukum seperti PT, dan yang sekarang ini adalah perseroan perorangan yang baru saja muncul ini, maka harus dilengkapi dengan dokumentasinya, antara lain ya kalau PT berupa akta pendirian di hadapan notaris, dan bukti pengesahan pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau anggaran dasarnya udah dirubah, maka juga harus dilengkapi dengan perubahan anggaran dasarnya. Dan dilengkapi juga dengan persetujuan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pelaporan perubahan anggaran dasar dari penerimaan pelaporan perubahan data perseroan dari menteri. Kemudian kalau jenis badan hukumnya adalah perseroan perorangan yang baru saja berlaku nih berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, beda nih dengan PT. Kalau PT kan pendiriannya melalui akta pendirian notaris ya. Kalau perseroan perorangan nggak perlu, tapi teman-teman harus melengkapi dengan kopi form pernyataan pendirian. Jadi memang ini satu bentuk kemudahan ya yang saya baca ya. Walaupun ini masih memerlukan peraturan teknis dari menteri, tetapi spiritnya adalah dalam rangka meningkatkan ease doing of business, IDOB ya, peringkat kemudahan berbisnis. Jadi pelaku-pelaku usaha yang ya kalau bikin PT mahal gitu kan ya, sekarang bisa nih bikin PT tapi PT perorangan. Cukup dengan membuat pernyataan pendirian secara soft copy dikirim secara elektronik dan nanti dapat e-sertifikat pendaftaran dari Menteri Hukum dan HAM. Kalau dianalogikan e-sertifikatnya itu seperti kayak pengesahan pendirian PT gitu. Nah, kalau teman-teman jenis usahanya adalah perseroan perorangan, maka harus siapkan itu. Ya. Walaupun sekarang kayaknya belum ada bank yang menggrab
nasabah jenis ini karena baru sekali peraturannya dan peraturan teknisnya pun belum. Kemudian kalau badan usaha tidak berbadan hukum seperti Komanditer Vennootschap atau CV, ya, yang sering dikenal dengan CV, kemudian firma, persekutuan perdata, akan diminta akta pendirian serta bukti pendiriannya dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi poin kelima berikutnya, pahami jenis usaha, apakah berbadan hukum atau tidak, dan lengkapi dengan akta pendirian. Kemudian anggaran dasar, bukti, pengesahan, dan yang lain sebagainya gitu ya. Oke, saya agak mempercepat. Nah, berikutnya adalah perizinan berusaha, teman-teman. Perizinan berusaha juga akan ditanya oleh bank. Ini juga faktor dari kelengkapan dokumentasi kredit. Saat ini melalui sistem perizinan berintegrasi secara elektronik atau online single submission dapat diperoleh nomor induk berusaha NIB ya. Dan kemudian berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 ini juga PP baru ya. Itu perizinan berusaha agak di breakdown, agak dipecah. Jadi ada NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah, NIB dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah dan menengah tinggi, dan ada NIB dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Nah, ini masih juga menunggu peraturan teknis dari menteri terkait. Tetapi kalau baca dari PP-nya sih, kalau misalnya teman-teman punya usahanya itu kategori, oh ya, siapa yang menentukan kategori rendah, sedang, dan tingginya itu adalah pemerintah. Pasal 39 ayat 2, pemerintah pusat dan daerah melakukan identifikasi dan pemetaan usaha mikro dan usaha kecil yang berdasarkan tingkat risikonya rendah, yang mana, menengah, yang mana, tinggi, yang mana. Dan itu juga kita akan menunggu dari pemerintah lebih lanjut peraturan itu. Katakan kalau ternyata nanti sudah keluar peraturan itu dan perusahaan teman-teman sekalian kategorinya rendah, ya, itu nanti cukup, ya ini dikenal dengan perizinan tunggal nih. Perizinan tunggal itu juga adalah terminologi baru yang muncul dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Katakan kalau misalnya teman-teman usahanya risiko rendah, masuk klasifikasi rendah, maka nanti perizinan berusahanya itu ternyata cukup itu aja tuh, cukup NIB aja. Cukup NIB saja gitu. Jadi itu ditegaskan di pasal 43 ayat 3 dan juga pasal 44. NIB itu akan dianggap sebagai perizinan tunggal. Di dalamnya udah mencakup dan juga sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan usaha. Artinya apa? Dengan bermodal NIB saja, nomor induk berusaha, kalau teman-teman belum ada yang punya gambaran, bisa di googling tuh apa sih NIB, itu bisa banyak contohnya di Google. Itu dengan berbekal NIB, nomor induk berusaha, maka sudah memberi kepastian hukum bahwa perusahaan teman-teman itu memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jadi nggak perlu lagi nanti ada izin berikutnya atau apalagi dari satu persyaratan-persyaratan standarisasi tertentu gitu ya. Nah, itu juga intinya adalah saya tidak ingin lebih dalam membahas mengenai perizinan karena ini juga perannya notaris sebenarnya lebih banyak nih kalau perizinan. Tetapi poinnya adalah kita harus melengkapi dokumen perizinan berusaha baik yang bersifat umum maupun khusus sesuai dengan jenis usaha. Dan jangan lupa NPWP juga. NPWP juga harus kita lengkapi karena NPWP itu membuktikan kita terdaftar sebagai wajib pajak. Jika berbentuk PT, saya sarankan untuk berkonsultasi atau meminta jasa pada notaris, karena notaris memang lebih familiar untuk mengurus perizinan. Agunan juga termasuk kategori kelengkapan dokumen kredit ya, atau kewajiban memenuhi perjanjian kredit. Kalau Bapak Ibu di pinjam uang atau pinjaman bank disyaratkan agunan, berarti Bapak Ibu yang harus menyerahkan agunan. Berarti harus menyerahkan kalau tanah sertifikatnya, ya, kalau kendaraan berarti BPKB-nya dan sebagainya. Prinsipnya adalah seperti itu. Sekarang bagaimana kalau pinjaman tanpa agunan? Ini agak krusial juga nih teman-teman. Saya sampaikan di sini agak krusial juga. Kalau ada yang bercanda, KTA itu kredit tanpa agunan. Tapi kalau yang ada yang nyeleneh juga bilangnya KTA kredit tanpa angsuran. Udah dapat uang terus kita nggak langsur gitu, nggak begitu, kredit tanpa agunan ya. Jadi pinjaman tanpa agunan itu seolah-olah kita nggak ngasih agunan. Tapi jangan salah, saya sampaikan di sini.
Secara hukum sebenarnya kita kalau memperoleh kredit tanpa agunan, sesungguhnya kita tuh tetap menjaminkan. Bedanya apa dengan agunan? Kalau agunan tadi kan barangnya khusus ya, kalau rumah kita serahin, kendaraan kita serahin. Kalau ini jaminan umum kita tidak menyerahkan apa-apa di awal. Tetapi secara hakikat, secara prinsip, semua harta yang kita punya nih, harta umum, itu menjadi jaminan dari hutang kita. Sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata, bahwa semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, itu menjadi tanggungan untuk segala hutang. Ini yang nggak banyak disadari. Kadang-kadang kita karena udah kebutuhan mendesak, kita ingin buru-buru ada pinjaman, KTA. Sudahlah pricingnya tinggi, bunganya tinggi, padahal sebenarnya itu kita menjaminkan secara sebesar. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Karena ketika misalnya kondisi tidak menguntungkan, kualitas kredit menjadi macet, nanti bank atau lembaga pembiayaan itu bisa mengajukan gugatan wan prestasi disertai gugatan sita terhadap aset kita kalau dia tahu kita punya rumah, kalau dia tahu kita punya mobil. Walaupun kita tidak menjanjikan di awalnya, oh itu saya nggak jadiin jaminan tuh. Ya kita bisa bilang kayak gitu, tapi bank dan lembaga pembiayaan juga akan bisa bilang, benar, tetapi kita tahu Bapak masih punya rumah, Bapak masih punya mobil, maka kita akan minta itu dijual untuk melunasi hutang. Itulah yang dinamakan jaminan umum. Ini yang harus hati-hati teman-teman. Poin 7, pahami konsekuensinya. Jika pinjaman dengan agunan, maka lengkapi dokumen kepemilikan ya, terhadap agunan, seperti sertifikat, BPKB, dan sebagainya. Jika tanpa agunan, pahami bahwa itu sebenarnya tetap dijamin, yaitu harta sesuai pasal 1131 KUH Perdata, walaupun tidak ada perjanjian jaminan. Sehingga bukan berarti dengan pinjaman tanpa agunan, harta nasabah tidak bisa digunakan untuk pelunasan hutangnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kewajiban, kriteria kewajiban memenuhi perjanjian kredit ini juga menentukan kualitas kredit kita. Seperti saya tadi contohkan. Oleh karena itu, kita harus tahu. Nah, ini saya akan mengulang teori sedikit ya. Dalam satu perjanjian, apapun perjanjian termasuk perjanjian kredit ya, itu ada kewajiban atau prestasi. Secara teori prestasi itu ada 3, memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kalau wan prestasi kebalikannya, tinggal dibalik aja. Kalau kita wajib memberikan sesuatu, kita tidak memberikan, maka itu wan prestasi. Kalau kita wajib menyerahkan sesuatu, tetapi tidak menyerahkan, maka itu wan prestasi. Kalau kita wajib untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi kita berbuat, maka itu wan prestasi. Nah, dalam konteks ini, agak saya bedakan, tadi kewajiban pembayaran pokok dan bunga kan sudah ada di kriteria pertama ya, untuk menentukan kualitas kemampuan bayar kita. Jadi kita pahami nih, selain kewajiban utama kita membayar pokok dan bunga, kita punya kewajiban apa lagi? Seperti saya contohkan tadi, pada saat Anda meminjam kredit, perhatikan surat penawaran kredit itu bank mensyaratkan apa aja tuh yang jadi kewajiban. Jangan lupa dibaca. Kemudian dipastikan di dalam perjanjian kredit ada apa saja. Itu wajib kita penuhi. Jadi selain kewajiban pembayaran pokok dan bunga, juga ada kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, tadi contohnya saya kalau misalnya usaha UMKM itu apa ya? Kira-kira oke, mau mengajukan proyeksi keuangan atau misalnya mau mengajukan misalnya gini, Anda ikut serta pitching atau pemilihan sebagai supplier di dalam satu retail, pasar retail atau department store lah ya kira-kira. Hasil usaha Anda sebagai pelaku UMKM itu diminta untuk bisa dijual juga di dalam department store, gitu ya. Ya ini masih yang konvensional. Maka Anda butuh modal usaha untuk membuat produk-produk tersebut supaya bisa dijual nih nanti di mana ya, kayak Carrefour, Hypermart kayak gitu ya, mungkin ya Transmart gitu ya. Nah itu diminta oleh bank ketika akan cair di mana ininya kontrak itunya atau persyaratan itunya. Itu perhatikan kalau tidak dipenuhi maka itu masuk kategori tidak mematuhi ketentuan perjanjian kredit yang bisa menurunkan kualitas kredit kita. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, saya tadi bilang bahwa kita akan ngomong sedikit tentang bunga ya. Nah ini
bunga itu selain tadi memang di Undang-Undang Perbankan juga dibolehin ya, adalah diperbolehkan menjanjikan bunga atau pinjaman uang. Ternyata memang KUA Perdata itu juga membolehkan. Jadi pasal 1765 KUA Perdata adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang. Ya. Tetapi kalau di perbankan tentu tidak bisa sewenang-wenang. Bank itu harus mempunyai satu patokan suku bunga dan kewajiban bank untuk menginformasikan kepada nasabah. Biasanya kalau Anda datang ke kantor cabang bank itu suka ada tuh informasi suku bunga dasar kredit atau SBDK. SBDK, suku bunga dasar kredit. Itu patokan untuk mengetahui bunga yang wajar berapa. Sehingga Anda bisa tahu kalau Anda pinjam uang, kira-kira bunganya normal atau enggak. Gitu ya. Dan satu syarat lagi dari KUA Perdata pasal 1767 KUA Perdata ayat 3 adalah bunga harus dicantumkan dalam perjanjian. Jadi pastikan di dalam perjanjian kredit itu tercantum besaran bunga yang menjadi kewajiban utama teman-teman. Ya. Oke, yang terakhir adalah kriteria kesesuaian penggunaan dana kredit yang menentukan faktor kemampuan bayar kita dan menentukan kualitas kredit kita. Yang saya sampaikan teman-teman, saya mencoba menjelaskannya dengan menggambarkan kalau kredit bermasalah itu terjadinya rata-rata karena apa sih? Ini berdasarkan pengalaman. Ada faktor internal di debitur sendiri, ada faktor eksternal. Nah, salah satu faktor internal debitur adalah side streaming, yaitu penyalahgunaan kredit yang tidak sesuai peruntukannya. Tadi kita udah bahas di depannya. Ini salah satu menentukan kualitas kredit kita. Jadi kalau pahami, ini aspek hukum yang penting. Supaya kredit Bapak Ibu tidak jatuh kualitasnya, maka konsistenlah menggunakan kredit sesuai peruntukan, sesuai tujuan. Jangan menyimpang. Walaupun menyimpangnya tidak material. Tadi kan ada kategori tidak material, kurang material, sangat material gitu ya. Lebih baik tidak sama sekali tidak menyimpang gitu ya. Karena apa? Penting dipahami bahwa pelanggaran penggunaan dana peminjam itu seperti saya sampaikan tadi di awal, tidak saja mempengaruhi kualitas kredit kita, tapi juga bisa mempengaruhi kalau ternyata ada unsur kesengajaan. Dalam banyak kasus ada juga yang bank atau lembaga pembiayaan melaporkan itu sebagai penipuan, pasal 378 KUH pidana. Kenapa penipuan? Dulu bilang katanya akan menggunakan untuk ini, tetapi untuk ini, dan akhirnya merugikan bank. Nah, itu yang saya sarankan untuk kita konsisten menggunakan kredit sesuai peruntukannya supaya kualitas kredit kita tidak jatuh dan juga mencegah adanya tuntutan pidana. Ya, kalau memang ada indikasi pidana tersebut. Itu poin terakhir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kita wajib mengetahui tujuan penggunaan dana, bisa dibaca di perjanjian kredit, pahami konsekuensinya. Sebaiknya tidak menggunakan di luar tujuan. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, 9 poin mengenai aspek hukum yang harus dipahami ketika kita meminjam untuk tujuan modal usaha di bank atau di lembaga pembiayaan. Silakan jika ada pertanyaan, dan saya bersedia untuk kalau memang cukup banyak pertanyaan, kita bisa sampai sesaat sebelum azan maghrib kita bisa akhiri. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sela. Iya, terima kasih Pak Bambang atas pemaparannya, sangat menarik dan mendapat banyak insight baru ya Pak terkait materi hari ini gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat. Jadi saya bacakan. Yang pertama itu ada dari Bapak Denny Heriawan. Maaf, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui peraturan tentang pinjaman sudah sesuai apa belum dengan peraturan yang berlaku? Karena kurang lengkap rasanya kalau hanya mendengar peraturan dari petugas pemberi pelayanan pinjaman saja. Akan lebih yakin kalau kita langsung mengetahui peraturannya langsung dari pusat yang terperinci, mulai dari cicilan, potongan, dan lain-lain. Terima kasih. Bisa dijawab dahulu, Pak Bambang? Ya, terima kasih, Mbak Sela. Oke, terima kasih Pak Denny pertanyaannya. Jadi ada begini Pak, kembali saya sampaikan sekarang ini keterbukaan transparansi sangat mudah sehingga Bapak bisa tanya dan adalah hak Bapak
sebagai nasabah, Bapak juga sebagai konsumen, yang Bapak berhak mendapat perlindungan konsumen dari bank tempat Bapak meminjam uang. Bapak berhak menanya apapun, dan memang kewajibannya bank, yaitu itu sudah ada peraturannya tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kalau Bapak tidak puas juga, itu bisa bertanya melalui portal OJK. Ya, tentu ke OJK itu bisa. Jadi saya ambil contoh konkretnya aja, seperti kayak Bapak misalnya. Apakah Bapak ingin tahu besaran bunga yang diberikan oleh bank tempat Bapak minjem ini normal atau rentenir banget gitu ya, istilahnya gitu. Makanya saya sampaikan tadi, ada patokan suku bunga dasar kredit. Bapak bisa tanya, Mas, boleh nggak saya tahu SDBK-nya bank ini berapa? Nanti dia wajib kasih tahu. Nah, berarti Bapak bisa lihat, oh SDBK-nya misalnya sekian, berarti Bapak dikenakan sekian, oh ya sudahlah, itu selisihnya adalah keuntungan bank. Itu cara. Kedua, juga misalnya kalau terkait dengan dokumen, ini kita bicara hukum. Bapak mau yakin atau belum yakin bahwa bank ini comply dengan peraturan, bisa dilihat dari dokumentasi perjanjian, Pak. Kalau dokumen standar, perjanjian baku, itu ada klausul yang bilang bahwa perjanjian ini tunduk pada peraturan OJK, tunduk pada peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan OJK. Cukup dengan clue itu, Pak. Kalau Bapak menemukan klausul itu, Bapak bisa yakin bahwa bank itu sudah comply dari sisi dokumen. Selebihnya lebih ke aspek ketika Bapak mendapatkan ditawari atau Bapak meminta penjelasan dari marketing, itu Bapak berhak meminta tiga. Saya kasih kisi-kisi ya, Pak. Pak Denny bisa paling tidak, setidaknya Bapak berhak minta penjelasan terhadap satu, manfaat, kedua biaya, ketiga risiko. Paling nggak tiga itu aja, Pak. Bapak bisa wajib itu jelaskan oleh pihak bank atau pembiayaan, memberikan informasi mengenai manfaat, biaya yang Bapak harus keluarkan, kemudian risiko. Jangan sampai cuma dijelasin manfaatnya doang, tapi risikonya enggak. Pas ngomongin biaya, Bapak pun berhak nih, misalnya sesuai ketentuan yang diatur oleh OJK. Misalnya Bapak diharuskan menutup asuransi, kan Bapak debitur, diharuskan menutup asuransi disarankan Pak, karena Bapak minjam, Bapak kena asuransi ya. Oke Mbak, tapi saya melihat penawarannya dari 3 perusahaan asuransi dan saya berhak memilih mana premi yang paling rendah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu memang diwajibkan juga dari OJK. Kira-kira seperti itu, Pak Denny. Mungkin gitu, Mbak Sela. Ya, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Taskia Aulia. Saya Taskia Aulia izin bertanya, bagaimana cara meminjam modal yang besar tanpa adanya seperti pegadaian tanah atau apa namanya itu gitu. Nah, seperti itu boleh tidak minjam modal tanpa ada tanpa ada jaminan. Bagaimana kedudukannya di aspek hukum? Apakah boleh? Berikut, Pak. Oke. Bu Taskia ya, Mbak Sela ya? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya gini, Ibu Taskia. Jadi kalau kita layak eligible atau tidak layak atau not eligible untuk mendapatkan kredit, itu tidak semata-mata dari aspek hukum, tetapi dari aspek analisa kredit atau aspek lainnya. Contoh saja, Ibu Taskia punya perusahaan sudah bagus, akte pendirian notaris ada, surat persetujuan menteri ada, pengesahan menteri ada, perizinan berusaha lengkap. Perizinan berusaha lengkap dan dokumen-dokumennya lengkap. Tetapi ketika dianalisa secara kelayakan kredit dari aspek yang lain, aspek kreditnya ternyata tidak memenuhi persyaratan. Contoh lagi, katakan data slik Ibu atau perusahaan Ibu sudah bagus. Ketika Ibu ngelihat di OJK, statusnya lancar semua. Misalnya Ibu udah punya pinjaman di 3 bank, statusnya di dalam data slik itu lancar satu kan, bagus kan. Kenapa di pinjaman yang keempat ini kok saya nggak diterima gitu? Berarti ada analisa lain lagi, Bu, yaitu kemampuan bayar. Ini saya
masuk ke ranah kredit, saya bukan orang kredit tapi mudah-mudahan tidak salah. Jadi mereka akan menghitung berapa income perusahaan ibu dibanding pengeluaran perusahaan ibu, keuntungan setahunnya berapa gitu ya. Kalau kategori perusahaan UMKM kan yang baru itu ya, kalau UMKM itu kan didasarkan selain dari modal juga dari revenue atau pendapatan tahunan. Ya kan ya, itu kalau yang usaha mikro saja itu yang paling kecilnya aja itu dikatakan di PP yang baru, di PP nomor 7 atau 7 ya 2001 itu adalah sampai 2 miliar per tahunnya. Kemudian untuk yang kecil 2 sampai 15 miliar. Terus menengahnya 15 sampai 50 miliar. Jadi itu akan dilihat tuh oleh analis kredit, Bu. Kalau misalnya memang room atau ruang itunya cukup, tentu Ibu akan diberikan kredit yang besar. Ya. Tapi mohon maaf, ini saya bukan orang kredit, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Itu satu. Kedua, mengenai tanpa agunan, tadi sudah saya sampaikan, kita sudah sampaikan juga bahwa bisa, Bu, tanpa agunan itu. Kalau memang juga secara kelayakan kreditnya bisa. Kemudian tanpa agunan itu biasanya nanti Ibu akan dibebankan pricing yang lebih besar. Ya, bunganya juga lebih besar, kemudian ada biaya lagi yang lebih besar gitu ya. Karena apa? Karena kan bank menanggung risiko di awal. Tetapi jangan, nah itu tadi prinsipnya juga dipahami, Bu, bahwa walaupun tanpa agunan, tapi sebenarnya itu adalah mengagunkan harta kita sesuai prinsip 1131 KUH Perdata tadi. Jadi walaupun kita nggak ngasih rumah untuk di hak tanggungan, nggak kasih kendaraan untuk di fidusia, atau misalnya ibu punya emas, nggak digadaikan gitu ke pemberi pinjaman, bukan berarti kita tidak bisa disita gitu aset kita di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Sela. Makasih Kak. Iya, terima kasih Bu Taskia. Terima kasih Bu Taskia. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Zaki Alatas. Izin bertanya, apakah dalam perjanjian kredit ada bunga maksimum? Dan apabila terjadi kemacetan pembayaran setelah peminjaman dan mengajukan surat keberatan atau penundaan pembayaran, apakah hal tersebut tetap dikategorikan sebagai one prestasi? Berikut Pak, dari Pak Zaki Alatas dari Pekalongan. Mbak Sela, boleh diulang yang pertanyaan kedua Mbak? Oh boleh Pak. Jadi tadi yang pertama, dalam perjanjian kredit, apakah ada bunga maksimumnya Pak? Lalu apabila terjadi kemacetan pembayaran setelah peminjaman dan mengajukan surat keberatan atau penundaan pembayaran, apakah hal tersebut tetap dikategorikan sebagai one prestasi? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pak Zaki. Alatas ya, Pak Zaki Alatas ya. Oke, yang pertama ada Pak, di dalam perjanjian kredit itu bunga yang dicantumkan dalam itu tadi kan kita rumusnya ya, bunga harus dicantumkan dalam perjanjian kan, KUH Perdata 1767 tadi. Maka bunga yang dicantumkan dalam perjanjian kredit itu adalah bunga tertinggi yang disepakati oleh debitur dengan bank. Bank nggak boleh menagih lebih dari situ. Itu bunga tertinggi. Dan secara ketentuan kelembagaan pun tadi saya sampaikan, bank itu mempunyai suku bunga dasar kredit atau basis bunga. Mereka akan mengambil keuntungan di atas suku bunga dasar kredit itu berapa? Rata-rata sesuai market lah, nggak mungkin jauh-jauh bedanya. Paling 1-1,5 di antara satu bank dengan bank yang lain. Suku bunga dasar kredit sendiri adalah patokan dari bunganya Bank Indonesia atau BI rate, sehingga kalau itu udah cukup aman sih Pak. Diyakini bahwa bunganya itu bukan bunga rentenir, bukan bunga yang sewenang-wenang kalau soal bunga. Kemudian nomor 2, apakah itu one prestasi? Tidak, kalau one prestasi tidak diukur dari upaya itu, upaya tapi itu adalah upaya untuk menyelamatkan sebenarnya. Jadi one prestasi itu tadi rumusnya gampang saja kalau secara hukum. Tidak berbuat sesuatu itu one prestasi, menyerahkan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu itu one prestasi, membayar pokok, tidak membayar pokok itu one prestasi, membayar bunga, tidak membayar bunga one prestasi ya. Tinggal setelah itu kejadian, udah bagus Pak Zaki Alatas ini, yaitu bernegosiasi dengan bank untuk mengajukan permohonan penundaan. Itu adalah justru upaya yang paling baik ketimbang kita nggak ngapa-ngapain.
nanti banknya juga akan melihat bahwa masih ada itikat baik daripada debitur. Jadi dengan memberikan surat permohonan penundaan, memang statusnya tetap wan prestasi, Pak. Tetapi paling tidak ada itikat baik dari Bapak, dan bank pasti akan memberikan perhatian lebih. Bank akan membantu mencari jalan keluar, sama-sama mencari jalan keluar. Dan itu sudah banyak kisah sukses, success story-nya dari negosiasi atau dari upaya-upaya yang seperti itu. Seperti itu, Mbak Sela. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk di kolom chat sudah selesai pertanyaannya. Mungkin saya akan mengizinkan para peserta yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Bambang. Mungkin ada kendala di kolom chat, jadi bisa langsung menyalakan mic-nya jika ingin bertanya langsung kepada Pak Bambang. Apakah ada peserta yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Bambang, bisa langsung membuka mic-nya agar bisa langsung dijawab oleh Pak Bambang saat ini dari ya, para peserta. Kalau ada Bapak Ibu, teman-teman, ya, masih ada waktu. Sambil menunggu, saya memohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar kehadiran pada tautan bit.ly/kehadiran webinar strip 8 April 2021, dan seluruh materi, dokumentasi, serta sertifikat akan diunggah pada tautan bit.ly/materi webinar strip 8 April 2021. Bapak Ibu dapat melihat pada kolom chat untuk link tersebut, dan juga akan saya share setelah ini di grup WhatsApp yang telah ada. Baik, dari para peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Bapak Bambang Wijayanto sebelum saya tutup webinar pada sore hari ini? Saya izin untuk men-share link kehadiran dan link materi kembali di kolom chat sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Bambang Wijayanto dapat langsung membuka mic-nya. Ya, sepertinya memang belum ada, Pak, terkait pertanyaan lanjutan. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama para peserta. Jadi Bapak Ibu dapat membuka kameranya karena kami akan mengabadikan webinar sore ini bersama dengan Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan sore hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan menjadi ilmu baru kepada Bapak atau Ibu sekalian. Apakah ada Bapak Ibu lagi yang ingin membuka kameranya agar kita bisa berfoto bareng pada sore hari ini? Masih saya tunggu. Mungkin dari ada Bapak Marzuki, Bapak Ibu Claudia, Bapak Ide Raunas, Bapak Sia, Bapak Andre, Bapak Denny Heriawan, Ibu Lucy Trismala, Bapak Liantoro, Bapak Moses, Ibu Taskia Aulia, Bapak Nixon, Bapak Bintoro, Bapak Ismono, dan Bapak Aden. Apakah ada lagi yang ingin membuka? Kalau tidak ada, saya hitung dari sekarang untuk foto bersamanya. Saya bantu hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Dokumentasi juga akan diupload pada link materi yang telah saya tulis di kolom chat. Pastikan Bapak Ibu dapat mengisi daftar kehadiran dengan nama yang lengkap sehingga nanti dapat dituliskan di kolom sertifikatnya, kolom Bapak Ibu, nama Bapak Ibu yang lengkap. Dari saya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada Zoom webinar online hari ini. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadi manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya sebagai MC mewakili PT Merdeka Edukasi Gemilang, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan, kesalahan tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak atau Ibu pada kegiatan ini. Materi, e-sertifikat, serta dokumentasi akan diupload pada link materi bit.ly/materi webinar 8 April 2021. Dan webinar ini akan ditayangkan ulang pada kanal YouTube kami
Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat subscribe YouTube kami di Tips dan Trik Hukum, serta memfollow sosial media kami di Tips dan Trik Hukum di Instagram maupun di Facebook untuk informasi lengkap seputar hukum. Terima kasih atas keluangan Bapak dan Ibu waktunya webinar sore hari ini. Semoga dapat bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sela. Terima kasih Pak Bambang atas kehadirannya pada sore hari ini. Sama. Makasih kakak.